Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Boy Cahyadi Pangaribuan. Saya dari Prodi Teknik Kimia Politeknik LPB Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan minyak CPO menjadi minyak goreng. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Hei, siapa yang tahu ini buah apa? Nah, benar, ini kelapa sawit. Siapa sih yang tidak kenal dengan tanaman kelapa sawit? Tanaman yang memiliki banyak manfaat. Buahnya dapat diolah menjadi produk-produk yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Buah yang sudah dipanen di perkebunan akan dibawa ke pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi minyak mentah CPO. Setelah melalui tahapan proses sampai menjadi CPO, selanjutnya akan masuk ke dalam proses minyak goreng kelapa sawit dan akan siap untuk diproduksi. Refinery dan fraksinasi. Pada tahapan refinery terdapat beberapa tahapan proses, yaitu degamming, bleaching, filtration, deodorizing. Pada tahapan fraksinasi terdiri dari dua proses, yaitu kristalisasi dan filtrasi. Presentasi materi audiovisual mengenai pengenalan alat dan proses pengolahan di industri hilir sawit PT Citra Borneo Utama, Kalimantan Tengah. Dengan dosen pembimbing Ibu Lestari Hetalisi Saputri. Selanjutnya, proses refinery plant. Refinery merupakan proses untuk memurnikan CPO dari kontaminan seperti gam atau getah dan partikel pengotor yang ada pada minyak. Kemudian dapat menurunkan kandungan asam lemak bebas dari minyak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya, diagram alir refinery plant. Diawali dengan CPO, masuk ke dalam tahapan proses degamming, kemudian tahapan bleaching, kemudian tahapan filtration, kemudian masuk ke dalam tahapan deodorizing. Tahapan deodorizing memiliki beberapa produk. PFAD adalah produk samping dari proses deodorizing. Kemudian produk utama refinery adalah RBDPO. Pada degamming tank terdapat bahan pembantu seperti phosphoric acid dan bleaching. Bahan pembantunya adalah bleaching earth. Kemudian pada proses filtration didapatkan hasil limbahnya adalah spent earth. Untuk selanjutnya masuk dalam proses yang pertama, yaitu degamming. Pada degamming tank mempunyai tujuan untuk mengikat atau menghilangkan gam atau getah, kemudian menghilangkan kandungan unsur logam yang terlarut pada minyak CPO. Pada tahapan ini, diawali dengan minyak CPO yang dipompakan ke dalam bucket strainer yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada CPO. Selanjutnya, CPO akan masuk ke dalam plant exchanger. Kemudian, CPO itu dinaikkan suhunya, kemudian atau dipanaskan untuk memaksimalkan pemanasan pH atau phosphoric acid. Nah, untuk selanjutnya, dalam pH ini kemudian untuk menghilangkan komponen pengotor pada CPO. Setelah CPO melewati plant exchanger, kemudian akan diinjeksikan dengan phosphoric acid yang selanjutnya akan masuk ke dalam proses tahapan degamming tank. Pada tahapan ini akan terjadi proses homogenisasi yang dibantu karena adanya putaran agitator pada degamming tank tersebut. Nah, ini merupakan gambaran dalam degamming tank serta agitatornya.
Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam proses yang kedua, yaitu tahapan proses bleaching, yang bertujuan untuk menyerap gam yang telah diendapkan dan dipisahkan oleh fosforik asid. Nah, hasil minyak CPO yang melewati proses sebelumnya, yaitu proses tahapan degamming tank, kemudian akan ditambahkan bahan bantu bleaching earth atau tanah pemucat yang berfungsi untuk memucatkan warna dan menyerap impurities. Terdapat gambaran bleaching earth dan kemudian dalaman dari bleaching. Selanjutnya, tahapan filtration. Tahapan filtration bertujuan untuk memisahkan antara bleaching palm oil atau BPO dan limbah spent bleaching earth atau SBE yang merupakan campuran bleaching earth, impurities, dan sebagian kandungan minyak atau oil content. Ini merupakan gambaran dari diagram filter dan filter leaf. Kemudian selanjutnya masuk ke tahapan proses deodorizing. Tahapan proses deodorizing ini bertujuan untuk mengurangi kadar FFA, menjernihkan warna dan menghilangkan bau tersebut yang terdapat di dalam minyak, serta komponen pengotor yang tidak bisa dihilangkan di proses sebelumnya. Kemudian bisa dilihat, ini adalah gambar cell and tube heat exchanger atau ecomizer yang bertujuan untuk menaikkan suhu CPO sebelum masuk ke tahapan deodorizing. Nah, kemudian flow diagram refinery diawali dengan minyak CPO dipompakan menuju ke bucket strainer, kemudian masuk ke HE. Dari HE masuk ke tahapan proses degamming tank. Dari degamming tank waktunya masuk ke dalam bleaching, proses bleaching. Kemudian dari bleaching masuk ke dengan proses overflow, masuk ke tahapan filter Niagara atau filtrasi. Nah, filtrasi ini kemudian dia disimpan di dalam buffer tank. Dari buffer tank ini kemudian selanjutnya masuk ke tahapan penyaringan dengan menggunakan proses full stop dan back filter. Kemudian dari back filter ini masuk ke E761 atau yaitu deaerator. Nah, deaerator ini pada vessel ini terjadi penghilangan O2. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah kehadiran air di dalam vessel karena dapat menyebabkan proses oksidasi. Kemudian setelah dari sini, ini BPO dipompakan menuju ke HE711 dengan tujuan untuk menaikkan suhu. Kemudian dilanjutkan menuju ke HE721A untuk dinaikkan kembali suhunya. Selanjutnya, suhunya dinaikkan kembali dengan pertukaran panas menggunakan RBDPO hingga mencapai suhunya yang diinginkan. Setelah pertukaran panas di cell tube exchanger atau HE721A dan B, minyak BPO kemudian dialirkan untuk dipanaskan kembali di final heater di HE722, yang dimana media pemanasnya yaitu steam yang berasal dari high pressure boiler di HB721. Nah, setelah dari HE722 dilanjutkan ke dalam kolom pre-steeper. Nah, pre-steeper berfungsi untuk memisahkan minyak BPO dengan kandungan free fatty acid atau FFA. Outlet minyak dari pre-steeper kemudian dialirkan menuju ke vessel deodorizing. Nah, kemudian warna minyak yang sebelumnya berwarna merah sedikit hingga menjadi warna kuning telah dipisahkan serta terjadi penghilangan bau pada minyak tersebut. Nah, setelah itu outlet dari vessel deodorization ini atau DE732 sudah dapat dikatakan sebagai RBDPO. Kemudian outletnya itu
dialirkan ke sel tube heat exchanger atau HE721B untuk diturunkan suhunya menjadi 190-200 derajat Celcius dengan bantuan minyak BPO yang akan masuk ke proses deodorization. Setelah itu, minyak RBDPO dialirkan kembali menuju ke sel tube heat exchanger atau di HE721A untuk diturunkan kembali suhunya dengan bantuan minyak BPO. Selanjutnya, minyak RBDPO dialirkan menuju ke plat heat exchanger 711 untuk diturunkan kembali suhunya. Selanjutnya, minyak RBDPO dialirkan lagi ke heat exchanger 311A untuk diturunkan suhunya dengan bantuan minyak CPO. Kemudian, minyak RBDPO dialirkan kembali menuju ke heat exchanger atau dengan tag number HE742 untuk diturunkan kembali suhunya. Nah, pendinginan dilakukan dengan bantuan cooling water sebagai media pendinginnya. Setelah itu, tahap terakhir sebelum masuk ke dry tank yaitu dilakukan filtrasi kembali di filter gastric dengan tujuan untuk menyaring kerak atau kotor yang terikut pada minyak saat melewati line atau jalur. Nah, setelah itu ke tahapan proses yang kedua adalah fraksinasi plan. Tahapan fraksinasi plan ini merupakan tahapan proses untuk memisahkan fraksi padat atau stearin dengan fraksi cair atau olein. Nah, tahapan fraksinasi dimulai dengan hasil dari produk refinery RBDPO, kemudian ke proses crystallization, kemudian setelah dari crystallization masuk ke proses tahapan filtration. Nah, tahapan filtration menghasilkan dua produk yaitu RBD olein dan RBD stearin. Proses kristalisasi. Nah, pada proses kristalisasi merupakan proses untuk membuat titik beku atau inti kristal pada minyak RBDPO secara perlahan atau bertahap-tahap. Proses yang pertama adalah minyak RBDPO dipompa masuk ke dalam HE. Gunanya untuk menurunkan suhunya agar tidak terjadi campuran antara minyak dengan inti kristal. Yang pertama adalah proses kristalisasi dengan tahapan loading heating. Nah, pada tahapan loading heating ini minyak masuk ke dalam coil crystallizer dengan suhu untuk memeltingkan inti kristal yang masih lengket di dalam sisi coil crystallizer tersebut. Kemudian minyak masuk agar terjadinya melting. Kemudian ke fast cooling. Fast cooling merupakan proses untuk menurunkan suhu sampai mencapai inti kristal dengan menggunakan pompa 151. Nah, di fast cooling ini menggunakan tahapan pendinginan dengan menggunakan cooling tower dengan suhu air 29-32 derajat Celcius. Yang ketiga, tahapan slow cooling. Tahapan slow cooling ini adalah tahapan pembentukan inti kristal dengan menggunakan bantuan air chiller, yang dimana suhu air chiller tersebut adalah 6-10 derajat Celcius dengan bantuan dipompakan dengan pompa 131. Nah, kemudian masuk ke tahapan end cooling. Tahapan end cooling merupakan suhu RBDPO akan dijaga sampai tertentu lalu difiltrasi. Selanjutnya adalah holding. Nah,
Tahapan holding merupakan tahapan untuk menstabilkan suhu, di mana suhu tersebut 24 derajat Celcius. Ini adalah tahapan terakhir, yaitu drain, untuk memumpahkan inti kristal yang terdapat dalam kristalisasi ke proses selanjutnya, yaitu proses filtrasi dengan pompa Nemo PU211. Nah, selanjutnya masuk ke proses filtrasi. Proses filtrasi merupakan tahapan proses untuk memisahkan frasi padat dan frasi cair. Yang pertama adalah closing hidrolik menggunakan 250 bar. Pertama adalah closing hidrolik. Yang kedua adalah filling dan filtration. Tahapan ini merupakan tahapan untuk memasukkan minyak ke dalam sela-sela dua plat, yaitu plat membran dan plat chamber. Tahapan ini merupakan ditekannya plat-plat yang terdapat pada filter press dengan menggunakan pompa hidrolik. Nah, kemudian loadnya RBDP tersebut itu di dalam filter press untuk kemudian dipisahkan menjadi dua fase, yaitu fraksi cair olein dan fraksi padat stearin. Kemudian masuk dalam tahapan squeezing, merupakan tahapan pengepresan kristal RBDPO dengan bantuan udara yang bertekanan. Kemudian tahapan core blow. Tahapan ini merupakan proses pembersihan jalur feed kristal RBDPO dengan cara meniupkan udara yang bertekanan menggunakan air. Selanjutnya, drying olein blow merupakan juga pembersihan jalur feed olein dengan cara meniupkan udara yang bertekanan menggunakan air. Kemudian shift dan release. Nah, pada tahapan ini dilakukan proses pelepasan stearin dengan plat-plat yang akan secara bergantian membuka, sehingga cake stearin yang tertahan di antara plat membran filter dan plat chamber akan jatuh ke melting tank. Nah, selanjutnya flow diagram fractionation dimulai dari RBDPO dari proses refinery dipompakan ke dalam heat exchanger, kemudian masuk ke tahapan crystallizer, dari tahapan crystallizer masuk ke filtrasi, difiltrasi untuk memisahkan dua fase yang dihasilkannya adalah fase cair dan fase padat olein dan stearin. Untuk olein akan masuk ke dalam tangki olein, dan untuk stearin akan masuk ke dalam storage stearin. Kemudian adalah laboratorium. Di laboratorium ini terdapat beberapa tahapan untuk bisa dilihat analisa-analisa yang terdapat di laboratorium. Yang pertama adalah analisa FFA. Bertujuan untuk mengetahui kandungan ALB yang terdapat di dalam raw material dan produk. Semakin tinggi nilai FFA, maka kualitas minyak akan semakin rendah. Kemudian, analisa iodine value. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar derajat ketidakjenuhan dari minyak. Kemudian, semakin tinggi IV, maka semakin baik kualitas minyak karena minyak akan terlihat jernih dan tidak beku. Kemudian yang ketiga adalah analisa warna atau color. Bertujuan untuk mengetahui warna dari minyak. Pengujian ini dilakukan dengan pengamatan rasio warna 1 atau merah sampai warna ke-10 yaitu warna kuning, sampai didapatkan hasil yang sesuai. Kemudian yang keempat adalah analisa CP atau cloud point. Bertujuan untuk mengetahui temperatur terbentuknya kristal stearin yang menyebabkan minyak menjadi keruh. Di analisa CP ini, semakin rendah angka cool point minyak, maka semakin baik kualitas minyak tersebut. Nah, yang kelima adalah analisa moisture dan impurities. Bertujuan untuk mengetahui kadar air dan kadar kotoran dalam minyak. Semakin rendah kadar air dan kotoran minyak, maka semakin baik kualitas minyak. Nah, yang keenam, analisa peroksida value atau PV.
merupakan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat oksidasi pada minyak yang nggak jenuh yang disebabkan oleh udara. Kalau di PV tersebut semakin kecil nih PV, maka semakin baik pula kualitas minyak. Untuk selanjutnya yang ketujuh adalah analisa MP melting point. Bertujuan untuk mengetahui titik leleh dari minyak. Semakin rendah nilai melting point, maka minyak goreng akan lebih cepat panas saat dipanaskan. Yang kedelapan, analisa Dobie, Deterioration of Bleachability Index. Dobie merupakan derajat kepucatan minyak pada sawit mentah. Nah, analisa Dobie tersebut bertujuan untuk mengetahui mudah tidaknya warna merah pada CPU dihilangkan. Nah, semakin tinggi nilai Dobie, maka semakin baik kualitas CPU. Nah, yang kesembilan adalah analisa karoten. Di analisa karoten ini bertujuan untuk mengetahui kandungan total karotin dari CPU sebagai bikarotin. Karotenoid atau dikenal sebagai pigmen warna jingga mudah teroksidasi sehingga minyak akan mudah bau tengi. Nah, cara menghilangkan pigmen itu dengan perlakuan absorben sehingga arang aktif atau Be, seperti arang aktif atau Be. Nah, di analisa karoten ini juga mempunyai kandungan karotin tidak sepenuhnya dihilangkan karena merupakan provitamin A, seperti itu. Selanjutnya masuk ke tahapan proses di pabrik CPU adalah utilitas. Nah, yang pertama ke unit water treatment, dimulai dari air sungai, kemudian masuk ke tahapan clarifier water tank, kemudian tahapan reverse osmosis atau pemisahan partikel-partikel yang sangat tidak diinginkan. Nah, kemudian dari reverse osmosis akan masuk ke demineralisasi. Nah, tahapan ini berguna untuk menghilangkan mineral. Setelah dari demineralisasi, masuk ke alat deaerator untuk menghilangkan kandungan oksigen pada air karena kandungan oksigen dalam air tersebut akan merusak line-line yang akan menuju ke boiler. Selanjutnya, unit power plant. Yang pertama adalah mulai dari alat yang sangat berpengaruh di power plant adalah boiler. Pada power plant terdapat 2 boiler dan 2 turbin. Hanya 1 turbin dan 1 boiler yang beroperasi di pabrik di PT CBU. Kapasitas boilernya adalah 64 ton dengan bahan bakar cangkang 70% dan batu bara 30%. Di boiler tersebut menghasilkan steam saturated kurang lebih 200 derajat Celcius untuk produksinya dan steam superheatednya kurang lebih 400 derajat Celcius untuk turbin. Nah, setelah dari boiler ini, steamnya akan masuk ke dalam steam heater. Di steam heater ini berfungsi sebagai tempat penampungan steam sementara sebelum steam yang dari boiler ini akan masuk atau dibagi ke turbin. Nah, dan turbin berfungsi untuk menggerakkan generator. Nah, dari generator tersebut, generator akan menghasilkan sebuah listrik. Nah, listrik yang dihasilkan dari generator tersebut akan masuk ke dalam power hose. Nah, ini adalah gambaran power hose. Power hose ini berguna untuk membagi setiap listrik yang ada. Nah, listrik tersebut akan dibagi dan disalurkan ke dalam refinery atau dimasukkan ke refinery dan fractionation plant. Kemudian akan disalurkan juga ke setiap kantor yang ada di PT CBU tersebut. Kemudian listrik juga akan dialirkan ke setiap perumahan PT CBU. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan dari proses pengolahan minyak CPU menjadi minyak goreng. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.